Selamat malam teman-teman. Ini kita buat full video ya di malam hari ya. Malam hari kondisi farm saya, Rainbow Farm Home. Ini penerangannya karena ada lampu ini saya pasang dua nih. Saya pasang dua. Tuh, satu, dua, LED dua-duanya 40 watt untuk menerangin kolam di belakang supaya nggak gelap ya pada saat saya ngecek malam, atau nanti kondisinya tetap harus nggak gelap sih. Saya berusaha untuk tidak gelap ya kondisi kolamnya. Ya kalau untuk secara estetikanya lebih baik terang daripada gelap gitu loh. Saya lebih baik terang semua karena ini kebun bagian belakangnya ya. Kebun bagian belakangnya ini pohon mangga ini udah nggak aktif lagi, saya tebang. Nah jadi kondisinya ya harus tetap terang ya, utamakan terang karena itu mempengaruhi juga ya, mempengaruhi lokasi kita tinggal. Kalau gelap biasanya ya itu agak padat udara di ruangannya ya, maksudnya di ruangan sekitarnya itu padat, tapi kalau terang udara di sekitarnya itu tidak padat, jadi lega gitu loh, kita nyaman duduk seperti ini nih, seperti ini duduk di sini saya sama istri saya. Kebetulan nih saya kasih lihat kakinya aja ya, ini nggak pakai jilbab. Nah jadi kayak gitu tuh. Nah ini saya buka kalau malam nih paranetnya, penutupnya, supaya udara pagi nanti mataharinya langsung ke kolam, jadi lebih sehat. Kalau yang ini sengaja saya tutup terus, ini saya tutup terus nih karena kalau lihat, karena gimana ya, ikan ini kan semuanya ukurannya besar ya, yang di Rainbow saya yang di sini nih, yang kolam ini nih udah pada besar semua ini. Aduh kameranya agak susah ya, mana ya, ini nih Rainbow-nya pada besar semua, jadi apa ya istilahnya ya. Ntar saya buka dulu ya, sebentar saya buka dulu. Saya buka dulu ya. Maaf ya teman-teman, maklum kameranya saya bukan pro tapi epic ya. Ya nggak pro lah, ambil gambarnya salah-salah ya, maafin ya. Oke. Nah tuh ini kita buka dulu ya. Jadi kondisinya tuh. Oke. Itu ya, tuh. Dan kita buka nih ya. Kita lihat nih. Nah, ini dia kalau di malam hari. Tuh. Tuh ikannya tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Sebentar. Bentar ya, saya ini dulu. Agak susah dia. Nah nih kalau di malam hari tuh kan hitam-hitam ya, kalau malam ya Rainbow ini nggak kelihatan. Jadi dia bisa apa ya, menyeru, kalau dia gelap ya gelap gitu, makanya dibilang pelangi itu mungkin itu kali ya, tadi bisa menyesuaikan ya pada saat dia malam, pada saat dia siang, pagi itu menyesuaikan warnanya. Ini kalau malam nih warna dia gelap ini. Ini semua betina, ini ada sekitar 200 ekor ya. Ini 200 ekor nih betina semuanya. Sampai ke sana tuh betina semua tuh. Kelihatan nggak sih? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah tuh. Ini udah besar nih ukurannya nih. Udah ada yang 7, 8, 10.
Yang paling gede waktu itu ada yang 10, yang paling panjang tuh, panjang lebih 11, ada 11 cm. Itu udah tua, mati dia, udah nggak ada lagi ya. Nah ini aktivitasnya malam hari nih, mereka cari makanan. Nah ini nanti saya akan bahas ya, makanan yang sangat penting buat mereka di malam hari ya. Jadi kita nggak perlu tak khawatir ninggalkan dia pada saat kelaparan di malam hari, karena sama kayak kita juga malam kan lapar ya. Apalagi mereka tuh nggak tidur ya, artinya mereka tuh banyak gerak, banyak aktivitas di malam hari Rembo ini. Kalau siang dia memang nggak banyak bergerak, cuman dia banyak diem gitu, ibaratnya kayak istirahat atau tidur. Nah, jadi dia malam hari itu dia aktivitasnya rajin, rutin ya. Tuh. Nih kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Tuh besar-besar ya. Kelihatan kan? Tuh kelihatan semua ya. Tuh sana tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Nah tuh lihat tuh. Nah banyak nih teman-teman, ada 200 betina semua ini saya pisahkan. Ada yang warnanya hijau, ada yang kuning-kuningnya samar-samar, yang sirip merah ada di sini betinanya. Nah, jadi ada yang satu line, ada yang di luar line perkawinan atau kawin silang ya. Jadi ada yang merah ekor, ada yang kuning, ada yang hijau tua, ada yang hijau terang, biru, ada biru, badannya biru. Jadi samar-samar, atasnya hijau, bawahnya biru, di bagian dadanya, punggungnya hijau tua gitu ya. Ini tuh kan kelihatan. Nah ini juga nih babynya nih, kelihatan nggak tuh? Sebentar saya panggil dulu. Kelihatan nggak babynya tuh? Nah, tuh masih kecil-kecil babynya. Nah, makanya orang banyak bilang ikan Rembo ini ikan hantu. Ya saya juga ketawa sih dibilang ikan hantu ya. Sebenarnya wajar-wajar aja, karena emang dia kecil, gelap, hitam, nggak kelihatan. Jadi kalau kita mau memindahkan Rembo itu di malam hari, itu jangan sampai kita di malam hari memindahkan dia atau membersihkan sesuatu di malam hari. Nanti akan mengakibatkan kebanyakan anaknya ngikut, kebuang atau terikut gitu. Nah ini juga. Kalau ini Rembo merah, ini red ya, perkawinan silang ya. Jadi ini nggak saya gabungin sama yang lain nih, yang kolam ini nih, karena ini Rembo merah ini seperti semacam apa ya, ada, nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Itu Rembo rednya itu dia nggak red semua, jadi bagian sebagian aja yang merah, misalnya kayak punggung atas, punggung bawah dia merah, terus di bagian sirip bawahnya itu setengahnya itu merah, terus bagian tengahnya itu agak kekuning-kuningan atau ke warna kuning atau biru atau oranye gitu. Dia campur-campur warnanya, karena perkawinan silang saya itu merah, Rembo merah sama Rembo merah betina sama Rembo gendutnya si ini, yang biru Rembo gendut, Rembo biru yang saya kawinkan. Ini jantan Rembo merah, betinanya biru. Jadi hasilnya itu agak bukan berantakan sih, tapi bagus juga. Ada nanti udah ada yang berhasil kok mengembangkan itu. Nah ini yang ini peacock ya. Ini kalau malam peacock tuh dia lebih ini ya, lebih cenderung aktivitasnya banyak. Nah, oke. Ini juga. Nah ini yang perlu kita jaga tuh, ini sama itu tuh yang perlu kita jaga tuh. Yang tadi anakan tadi itu kita jaga tuh ya. Itu anakan itu harus kita kontrol terus, karena dari baik suhu malam sama siang sama pagi. Apalagi kalau teman-teman pada pulang kerja itu harus tetap dikontrol. Saya kalau pulang kerja biasanya langsung, kadang-kadang nggak buka sepatu, langsung ke kolam. Jadi nggak langsung buka sepatu dulu, nggak ada, jadi kepikirannya ke ikan. Ya tapi utamakan dulu salam istri ya kan, cium pipi cium kanan ya kan, cikipi ya kan. Ya gitulah istilahnya, mengatakan kita sudah pulang gitu, baru kita urus kolam. Nah ini yang pembesaran. Nah ini pembesaran nih. Nah ini udah sebagian saya sortir, jadi tinggal beberapa ya, paling tinggal sekitar 200-an ya. Udah saya sortir masuk ke kolam ini nih, yang kolam gede nih udah masuk nih. Ya sebagian udah hampir 200 juga yang di kolam besar itu, yang di kolam tank kaca. Nah ini
tuh ya. Kalau malam tuh aktivitasnya tuh, makanya kita jangan sampai kita nggak tinggalin makanan ya. Nah ini kita harus pentingkan. Ini juga nih, ini mereka nih malam hari ini aktivitasnya lincah nih, lebih lincah dibandingkan siang. Jadi malam hari itu mereka benar-benar tuh. Nah perkawinan mereka tuh di antara jam 2 ya, kalau saya lihat, pernah saya lihat tapi belum saya pernah videoin, tapi pernah saya lihat hampir rata-rata dari kolam satu ini sama kolam yang sana sama kolam yang tengah ini itu kawin barengan. Ini nggak sengaja saya ngelihat ya sambil ngecek gitu, tapi ngelihat mereka lagi apa ya, dempet-dempetan gitu, maksudnya membuahi gitu ya, saling untuk itu. Kawin sana juga sama gitu, jadi di jam-jam 2 atau jam 1 tuh. Nah tuh kayak gitu tuh, ini dia nih tuh. Ini aktif. Nah ini yang saya bilang nih, ini induk dari segala induk nih, kolam yang ini nih, kolam yang ini dari pintu masuk ini, nomor 1, 2 ini adalah kolam dari segala kolam, indukan dari segala induk ini, karena inilah yang menghasilkan rainbow bosmani pipi, rainbow bosmani gendut, sama rainbow bosmani merah juga iya, biru juga iya nih saya kawinkan nih. Jadi ada bertahap ya, nggak pernah keluar jantannya, nggak pernah saya angkat dari kolam. Kalau udah punya anakan, itu anaknya yang saya angkat, bukan indukannya. Karena kalau kita angkat indukannya, mungkin persepsi saya, menurut saya dari secara analisa saya, mereka lebih banyak stres jadinya, terganggu atau merasa mengalami kayak apa ya, tidak nyaman jadinya kalau kita angkat-angkat. Mendingan saya akan selalu dibantu, saya tinggal di dalam kolam aja. Jadi anaknya nanti pagi-pagi saya subuh jam-jam 5:30 atau jam 6 gitu ya, matahari nggak gitu panas, itu baru saya angkat waktu-waktu. Nanti saya akan kasih tutorial cara menangkap anak rainbow yang waktu-waktunya tertentu ya, kapan aja ya. Nah tuh, ini ada anaknya tapi nggak kelihatan ya. Tuh anaknya ada nggak kelihatan, nggak sih? Kelihatan nggak? Ada ya, kelihatan ya. Dia banyak gerombolan, dia di atas dia. Enaknya anak rainbow ini nggak di bawah, jadi di atas semuanya. Oke, nanti kita lihat ya. Nah ini sekarang kita lihat kolam yang nah ini dia nih, ini kolam. Nah ini dia kolamnya. Kelihatan ya. Nah tuh, ini pada lapar nih. Nah nanti saya jelasin supaya mereka nggak kelaparan. Pada saat nggak kelaparan ya, nggak kelaparan ini mereka, kita harus tetap pakannya itu kita tinggal. Nah nih mereka nih nyarik nih ya. Nah ini ada pakannya nih yang paling penting buat teman-teman nih ya, saya keluarin ya. Nah selain nih pakannya nih kurang ini ya. Nah ini pengli ya, ini pengli ini pengli 0,1 nih. Ini pengli 0,1 ini buat untuk pagi ya, pagi. Saya kasih pagi 0,1. Tapi pada saat saya pulang kerja saya kasih lagi 0,1 nih, setutup botol aja kita kasih. Karena ikan ini dia tidak makan banyak, tapi secukupnya aja tutup botol ini kita kasih nih. Sepenuh botol ini kita kasih tutup. Terus nanti udah kita kasih ini, nah ini buat untuk yang dewasa 0,1 Fengli ini ya. Yang nanti untuk anakan kita tetap harus kasih yang 0, yang 0 nih, Fengli 0. Jadi halus, tetap halus, karena nanti dia mengurai di air, dia tetap akan di atas. Jadi kayak semacam serbuk jadinya di atas itu. Dia akan hancur lama ya, sekitar setengah jam baru dia lumat bubuknya ini, karena dia udang ya. Sifat udang itu kan keras ya, maksudnya setiap pun dihancur sekalipun, udang itu memiliki daging yang keras, maksudnya yang lama untuk ini bisa larut ya. Itu sama kayak daging dia jadinya. Jadi udang itu ini dia di atas nih, di atas permukaan di sini nantinya. Kayak gini nih, saya kasih nih ya. Bentar ya saya kasih. Yes. Nih kayak gini nih. Nih, kalau saya kasihnya udah feeling aja ya, udah tahu gitu. Jadi kalau yang belum pengalaman kasih satu botol. Nah nih tuh segitu tuh. Nah itu nanti dia tuh larutnya itu pada saat dia sudah setengah jam atau 1 jam. Nah itu nanti larut dia, larut. Jadi dia nanti larut seperti serbuk halus-halus gitu. Jadi itulah makanan anakan ikan
yang halus-halus dari si Rainbow itu dapat semuanya. Jadi kita nggak usah khawatir, Pengli ini dia aman, terus udah gitu kotorannya jadi berat, nggak seringan itu ya. Nah ini teman-teman kalau mau tahu lagi nih, kita nih makanan yang buat untuk malam nih, saya bilang makanan yang paling penting pada saat kita jam 12 atau jam 12 ya udah mau tidur lah, katakanlah kita tidur jam berapa sih, jam 10 jam 11 gitu misalnya, atau kita masih nonton jam 10 belum tidur atau jam 11 belum tidur. Nih teman-teman bisa ngasih ini nih, mungkin teman-teman kenal lah semua ini kenal nih teman-teman, nih kenal nggak teman-teman, nih apa ini, nah nih kenal nggak? Yang tahu komen nih. Ini pelet standar semua ikan, baik koi, baik ikan ikan apa namanya ya, koi, ikan lo apa kayak kalau bukan, macam-macam lah ya, ikan macam-macam, ikan mujair, ikan nila segala macam, atau ikan hias lain-lainnya gitu. Ini makanan standar nih. Ini juga alhamdulillah bergizi ya, bagus ya. Tapi ini sebenarnya untuk malam hari saya kasih, bukan untuk di siang hari atau pagi hari. Jadi malam hari. Jadi pada saat saya mau tidur, saya jam 10 atau jam 11 tuh saya kasih ini. Ini saya kasih ini nih. Nih. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Ya. Nah, kelihatan ya. Warnanya tuh. Kelihatan ya, jelas ya. Nah, tuh. Kelihatan kan? Nah, ini. Nah, ini saya kasih di kolam ini nih. Nih, kolam ini. Ini saya kasih kolam ini ya. Ini saya kasih kolam ini. Itu saya kasih tuh pada saat saya mau tidur. Nih saya kasih. Tuh udah saya kasih tuh. Tuh. Nah, nanti ini kan dia lama-lama kan kayak roti ya, ngembang ya. Nah, ngembang tadinya kan awal keras ya, karena dia masih kondisinya keras, jadi dia nggak bisa dimakan sama si Rainbow ya kan. Nah, nggak bisa dimakan Rainbow ya. Jadi begitu nanti dia udah kena air, teman-teman bisa ada dua cara sebenarnya. Direndam dulu di dalam gayung. Jadi ini pelet ini dimasukkan ke dalam air yang dalam gayung yang terisi air, direndam dulu. Nanti kalau udah ngembang baru teman-teman celupin ke dalam atau taruh di dalam kolam, letakkan di kolam makanannya. Jadi lebih cepat ngembang, lebih cepat lembek dia. Tapi tadi saya langsung lempar karena saya mau ke buru mandi tadi, tapi ya saya syuting dulu sebentar buat untuk pengetahuan di malam hari ini. Nah, nanti dia kembang nih, lembek nih ya. Sebentar ya. Sebentar, aduh. Nah, nanti dia lembek nih teman-teman. Nih. Ini kita ambil ya, ini lembek nih. Nah, tuh dia lembek, pecah kan? Tuh. Pecah ya. Nah, ini nanti kita taruh sini nih, lihat nih. Nah, itu lihat, Rainbow tuh udah bisa makan dengan yang halus begitu. Nah, ini manfaatnya pelet ini, warna pink ini. Nah, nih tuh ya, lihat ya. Nah, jadi kalau kita nggak usah perlu ngancurin, tapi nanti mereka ngambil sendiri, si Rainbow-nya ngambil sendiri pelet ini, ngambil sendiri. Aduh, baterainya habis.